Lanjutan dari konten sebelumnya yang ngebahas tentang cara memilih bibit pohon anggur yang baik, kini kita lanjut ke tips berikutnya, meracik media tanam. Simak sampai habis ya. Siang hari ini akan saya bikin tutorial tentang bagaimana cara meracik media tanam supaya anggur kita yang kita tanam tuh subur sesuai harapan ya, subur cepat berbuah. Oke, jadi nggak usah ribet. Apa aja yang perlu diperlukan ya, ini perlu dicatat para pemirsa, boleh ngambil buku catatan dulu ya, ambil pulpen. Jadi gini para pemirsa, kalau pengen anggur kita subur itu ada beberapa syarat ya. Syaratnya adalah medianya bagus, matahari cukup, tidak basah berkepanjangan, dan pemupukan yang benar. Nah ini salah satunya sekarang adalah cara meracik supaya tumbuhan subur seperti ini para pemirsa ya. Ini lihat subur ya. Tentunya bukan karena pupuk ini, tapi karena media tempat dia hidupnya bagus. Umpamanya kita punya ruangan kamar, kita mau tidur, ternyata tempat tidurnya hanya tikar zaman perang Jepang ya, tikar pandan terus keras, terus banyak semutnya, kira-kira kita tidur gak nyaman. Tapi kalau kita masuk kamar, di situ spring bed empuk, terus ada bed covernya ya kan, ada AC-nya, kita tidur nyenyak, dan kita bangun pagi pun terasanya sehat dan segar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, lanjut kita tentang cara meracik media tanam. Nih, oke lihat ya, bagus nih. Oke. Nanti bisa disyuting di sebelah, bibitnya banyak. Pertama-tama siapkan ember ya, ember bekas seperti ini. Terus siapkan untuk timba, untuk mengukur ya. Ukurannya bukan berat Pak pemirsa, tapi timba. Nah, yang pertama adalah tanah. Ini kita tanah. Nah ini kebetulan tanah humus bambu, jadi saya ngambilnya di bawah pohon bambu. Apakah harus tanah di bawah pohon bambu Pak? Tidak ya para pemirsa. Jadi boleh tanah apa aja boleh. Yang ada satu tanah yang tidak boleh, kira-kira apa pemirsa? Yaitu tanah sengketa. Nah, tanah yang disediakan nggak boleh untuk jadi media tanam, nanti ditegur sama Pak Polisi ya. Ini satu ember ya pemirsa, ini satu ember kita taruh nih ya. Ingat tidak menggunakan ukuran berat karena tanah ini berat ya. Lalu kalau kita bilang tanahnya 1 kilo, sekam bakarnya 1 kilo, itu sekam bakarnya banyak, tanahnya sedikit. Nah ini sekam bakar. Nah apakah boleh selain sekam bakar Pak? Di tempat saya nggak ada orang nanam padi, boleh menggunakan sisa bekas gergaji ya. Jadi kalau ada penggergajian kayu minta sebagai pengganti sekam bakar. Kalau enggak kompos juga bisa, daun-daunan yang udah kering dan lapuk ya. Nah ini sekam bakar. Oke, ini satu timba ya pemirsa. Nah sekam bakar kita masukkan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada gunakan kapur dolomit. Nah ini karena ukurannya berapa nih, 10 liter nih guys. Ukuran anti pecah. Ini 10 liter ya. Kita kasih segenggam cukup ya, kapur pertanian dolomit. Pak kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah ya, segenggam. Terus kasih NPK Mutiara kira-kira setengah sendok ya, setengah sendok makan. Ini NPK Mutiara warna biru, kita tabur. Terus kita aduk ya pemirsa, aduk rata, kita aduk seperti ini. Ini sampai merata ya pemirsa. Nah ini media tanam dijamin empuk ya. Ini empuk ya, saya pegang, saya lepas dia pecah. Saya pegang, saya lepas ya, seperti ini. Ini kalau ditanam saya jamin pasti subur, asal tadi matahari cukup, penyiraman benar dan pemupukan benar. Nah oke, ini langsung contoh langsung nih. Anggap saja setelah kita meracik media tanam ini, terus kita mau menanam bibit yang kita beli. Nah, apabila Anda menggunakan pot ya, pot atau planter bag, anggap aja ini pot ukuran 70 atau 60. Itu seyogianya walaupun di bawahnya sini sudah lubang-lubang, tetap ditambah lubang samping, fungsinya untuk memasukkan udara ya. Jadi udara supaya masuk, bukan untuk meneriskan air, tapi memasukkan, yang paling penting adalah udara masuk di lubang-lubang. Nanti bisa disyuting di sebelah ya Pak Dotko. Jadi seperti ini, anggap aja ini ember ukuran 60 ya. Nanti yang dari 0 sampai ukuran 10 cm atau 5 cm itu diisi, boleh pecahan bata merah, boleh arang kayu. Fungsinya apa? Kecuali dia supaya tidak basah berkepanjangan, supaya tiris, dia berfungsi menambah vitamin ya, mineral.
untuk tumbuhan kita. Itu kalau bata merah mengandung kalsium, magnesium dan lain-lain. Kalau jenisnya arang kayu dia senyawa karbonnya tinggi. Jadi kalau saya pribadi separuh pecahan bata merah, separuh arang kayu supaya nutrisinya sempurna. Setelah kita taruh di sini 0 sampai 5 atau 10 cm itu pecahan bata merah sama arang kayu, baru atasnya dikasih media tanam seperti ini ya pemirsa. Jangan bingung-bingung ya. Ini media tanamnya. Oke, sekarang kita pindah media tanam dari ini apa? Bibit kita ya, dari pot ke polybag yang agak gedean. Ini umpamanya contoh nih ya, contoh ini anggap aja nih pot. Nah ini contoh bibit, ini jenis Basanti para pemirsa. Basanti ini salah satu anggur varian kalau nggak salah dari India. Dia mudah buah dan manis ya. Dia seperti ninel, dia warnanya kemerah-merahan. Dia cantik sekali. Ini Basanti lagi viral. Bibitnya masih kelas ningrat ya, agak mahalan dibanding dengan bibit yang lain. Karena Basanti ini kecuali baru masuk, tapi dia buahnya bagus. Saya ada itu udah buah. Dan nggak butuh waktu lama, ini 5 bulan kalau bener nanamnya sudah buah. Oke, saya pindahkan ya, kita masukkan dulu kira-kira 2-3 genggam ya, sama. Nah seperti ini contoh pindah dari dari polybag kecil ke polybag gede. Jangan ditanya, Pak tadi kok ada arang kayu. Itu kalau ke pot yang besar ya pemirsa, ke pot untuk permanen. Ini nggak permanen, ini masih akan dipindah lagi. Ini hanya contoh. Ini. Contoh. Kita masukkan, kita kencengin supaya rata. Nah, habis itu kita buka ya. Kita buka plastiknya seperti ini. Kita buka. Oke. Seperti buka ketupat ya pemirsa, jangan sampai rontok. Nah, ini akarnya banyak. Ya, akarnya kelihatan banyak nih pemirsa. Kadang-kadang orang tanya, "Pak Pri, saya beli bibit kok akarnya belum ada." Biasanya dia busuk di perjalanan ya. Akarnya kalau busuk cepat habis. Nah, kita masukkan, terus kita masukin media tanam. Nah, media tanam seperti ini. Agak ditekan dikit ya para pemirsa biar dia berdiri sempurna. Oke. Nah seperti ini. Ini akan bertahan berbulan-bulan ya di sini. Kalau Pak, saya belum siap media tanam yang gede, saya belum siap tempat yang besar, saya belum mempersiapkan macam-macam lah ya biasanya itu. Tapi tetap, nah yang perlu diingat adalah tetap dipasang ajir rambatan. Ini ajir itu rambatan ya. Kadang-kadang orang, ajir itu apa Pak? Rambatan itu apa? Boleh menggunakan kayu, besi, aluminium dan lain-lain sebagainya untuk merambat. Terus dilingkar ya, diikat, dibantu ikatan, tapi dia dilonggarkan, dia tidak usah kenceng ya pemirsa. Jadi dia merambat ke atas, tinggi dulu, karena dia akan mengejar matahari. Anggur ini cepat pertumbuhannya ketika dia dapat matahari. Terus dia sukanya ke atas dulu. Nanti setelah 2 meter, 3 meter boleh dipotong ujungnya untuk membuat supaya cabangnya banyak. Ketika cabangnya banyak, otomatis di kemudian hari buahnya lebih banyak. Nah, demikian tadi tutorial cara meracik media ya. Pak, di tempat saya tanahnya merah, boleh. Tanahnya hitam, boleh. Yang penting jangan bekas bakaran sampah. Karena kalau bekas bakaran sampah dimungkinkan ada plastik yang kebakar, piring yang kebakar, gelas yang kebakar. Itu menyebabkan asam ya. Lebih baik daun-daunan nih kita masukin karung, terus kita ikat, kita diamkan berbulan-bulan menjadi kompos yang bagus. Atau tanah aja, tanah kita campur ini campur itu. Yang penting ingat, yang penting adalah subur dan empuk ya, artinya gembur dan empuk seperti ini. Kalau sudah tanahnya seperti ini, gembur atau empuk, saya jamin anggur Anda akan tumbuh subur. Kenapa kok harus empuk? Anggur akarnya adalah serabut, tidak akar tunggang ya pemirsa. Jadi akarnya anggur adalah kebanyakan serabut. Ya. Kalau akar serabut, dia tumbuhnya subur di tempat yang gembur. Oke, saya kira itu udah lengkap tutorial saya. Kalau pengen beli bibit yang bagus, berkualitas, dan Anda ingin punya anggur seperti yang saya punya di kebun saya ini, bisa WA ke saya 087 888 700 600 atau datang langsung ke Kebun Anggur Impor Jakarta atau Kebun Anggur Papan Atas di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Kalau di mapnya, map Kebun Anggur Impor Jakarta.
Oke, kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin senior anggur yang lebih berpengalaman ingin menambahkan supaya lebih bagus lagi, monggo silakan. Oh ya, satu lagi penyiraman. Setelah ini disiram yang banyak ya pemirsa. Setelah kita pindah, kita siram yang banyak karena dia akan kaget. Nanti besoknya kita siram ketika melihat agak-agak kering. Ketika agak-agak kering baru kita siram. Jadi kalau belum kering jangan disiram ya, atau nunggu dia agak-agak layu disiram. Kalau masih seger jangan. Ya. Karena kalau berlebih air juga nggak bagus. Tapi ketika kita pindah banyak air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Nah, itu dia panduan meracik media tanam. Sudah makin paham kan sekarang? Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di komen aja. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.